Mengetahui ada rencana perdamaian, sama sekali kami tidak mengetahui ya. Tapi andai kata ya, saya juga melihat ya, Pak Arhad sudah mengatakan bahwa akan ada perdamaian ya. Ini saya mendengarnya justru dari Pak Arhad ya, katanya dia sudah komunikasi dengan Brian, tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini ya, saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya, saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah, kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah, saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah, sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Bang, berarti tadi abang menyebut abang juga tidak mengetahui terkait perdamaian ini, Bang? Saya sama sekali tidak mengetahui. Bahkan saya tahunya itu tadi dari Pak Arhad mengatakan kan bahwa dia sudah ada komunikasi dengan Brian, bahwa yang sangat mengagetkannya katanya ternyata perdamaian ini tidak melibatkan pihak-pihak lain katanya kan, yang hanya dilibatkan itu kalau nggak salah dia mengatakan Brian, Gary, terus sama Nobi kalau nggak salah. Jadi pihak-pihak lain tidak. Saya juga nggak tahu ya, Pablo apa nggak tahu saya nih. Tapi kemarin saya lihat Pablo di Kemensos ada dia. Nah, saya nggak tahu nih Pablo tahu atau tidak. Tapi saya ngelihat dari pernyataan Pablo di media sosial hari ini, itu terkesan dia kayaknya, saya juga nggak tahu nih Pablo ini tahu perdamaian atau dia tidak setuju dengan perdamaian. Tapi kelihatannya dia kok lebih tahu dari kami tentang perdamaian ini. Gitu. Bang, kalau misalnya kita lihat banyak perpecahan, kalau saya nggak salah, Bang Dennis juga sudah tidak menjadi tim kuasa hukum, Bang Herwanto juga, dan sekarang bahkan ada isunya juga adanya perdamaian antara Agus dan Lutfi yang kalian berdua sebagai tim kuasa hukum tidak terkait sama sekali. Ini ada apa sih Bang sebenarnya? Ya saya justru sebenarnya tanda tanya juga kepada khususnya pada Nopi ya. Artinya selama ini memang kami kurang banget informasi ya. Contoh ke Kementerian Sosial kemarin kami nggak tahu. Bahkan perwakilan dari kami juga nggak diajak. Saya tanya sama Kak Sil juga terkait dengan kehadiran mereka di Kemensos juga nggak ada jawaban juga. Artinya tidak ada juga dikasih tahu apakah ke Kemensos ini sudah diagendakan dan lain sebagainya juga nggak tahu. Jadi intinya kami tidak tahu sama sekali. Makanya kami sempat bingung ketika ada orang bertanya pada kami, apakah tahu tentang perdamaian ini? Kami sama sekali nggak tahu tentang perdamaian ini. Jadi sekali lagi, kalau seandainya memang benar-benar terjadi perdamaian ya, yang saya sayangkan kalau tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini aktif ya melakukan pembelaan ya, terus juga aktif juga turut menyelesaikan permasalahan ini, terutama kuasa hukum dari donatur. Ya, saya sekali lagi nih, kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Bang, tapi memang dari tim kuasa, maksudnya dari Novi sendiri tidak ada memberitahu abang sama sekali terkait perdamaian ini, Bang, berarti? Saya tegaskan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Dari Brian-nya juga nggak ada, Bang? Dari Brian-nya juga sama sekali tidak memberitahukan. Nah, saya jujur ya, saya jujur aja nih, slow respon ya, terkait dengan perkembangan atau jalannya perkara ini dari pihak Nopi, kami sangat menyayangkan ya. Ya harusnya to the point aja lah. Ya artinya bagaimana nih posisi seperti ini, bagaimana nih? Ya kalau saya jujur aja, saya ibaratnya melihat ada teman-teman kami yang mundur gitu kan. Saya ini hanya memikirkan tentang Nopinya.
Bukan berarti kami ini menangani perkara ini hanya pengen dapat anggungnya, enggak. Ya. Kalau kami tidak memikirkan opinya, mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah mundur ya. Ya kalau seandainya slow respon atau umpamanya tidak ada pemberitahuan kabar dan lain sebagainya. Kalau saya mendengar udah poin aja dari pihak opinya. Kalau memang kira-kira mereka bisa menyelesaikan perkara ini sendiri tanpa melibatkan kami, ya kami juga nanti tahu posisi gitu loh. Nanti kita atur posisi kita sebagai apa. Bahkan kemarin juga saya kan saat saya ke Pradi juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Nopi. Ya karena saya juga sebenarnya jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat ada perbedaan pendapat. Contoh sama Bang Brian kemarin. Brian mengatakan ini uang Agus, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, saya makanya kemarin mengatakan bahwa pendapat hukum saya sampai kiamat nggak bakal saya cabut. Ya, kalau putusan perdamaian, pertemuan dan sebagainya, saya samina wa ta'na. Tapi kalau pendapat hukum, ya apa yang sudah saya ucapkan sampai kiamat nggak akan saya cabut. Bang, kemarin saat itu di Polres juga Bang Farhat ngomong kalau pihak Bang Brian sudah memberikan surat kepada Bang Farhat dan disambut baik. Ada persyaratan-persyaratannya yang salah satu yang saya ingat adalah donasi Agus tetap dibayarkan donasi, tetap mendapatkan uang donasi. Begitu jika kalau masih ada sisa dari uang pengobatan itu diberikan semuanya kepada Agus untuk keperluan pribadi. Itu menjadi salah satu alasan persyaratan itu. Mungkin seperti apa? Nah ini kan kalau saya melihat gini ya, saya sejak awal mengatakan tidak setuju. Jangankan sisa uang itu diberikan kepada Agus, sedangkan melakukan pengobatan terhadap Agus saja saya tidak setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju ya? Karena saya ini selalu meletakkan hati dan pikiran saya kepada publik. Apa yang diinginkan oleh publik. Sekarang begini loh, kita lihat kan dengan sangat terang dan jelas ada donatur ya yang mengatakan tidak setuju uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang lebih keras mengharamkan uang dipakai untuk Agus. Nah kalau seandainya poin itu disampaikan ke pihak Agus seperti itu, ini apa nggak menimbulkan permasalahan nanti? Ya kan? Sementara donatur, ingat loh, ini uang asal muasalnya dari donatur menjadi uang donasi. Nah sekarang ada donatur yang menyuarakan keras seperti itu. Nah terus kita mau berdamai dengan persyaratan seperti itu. Kalau saya terjadi seperti itu, apa nggak menimbulkan permasalahan baru nih? Makanya saya mencoba ya untuk mengeluarkan pendapat saya sebagai praktisi hukum aja lah. Saya tidak sebagai pengacaranya Nopi lah. Jadi karena apa? Toh juga mereka mengeluarkan pendapat mereka, putusan-putusan juga tidak melibatkan kami kok. Ya kan? Jadi ya sudah, saya sebagai praktisi hukum aja mengeluarkan pendapat saya gitu. Bang, tapi kalau dari abang sendiri mungkin ada kekecewaan berarti ya terkait adanya perdamaian ini kalau dari sisi pandang abang itu? Ya kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, ya kan? Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita satu tim, ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan? Kan ini seperti orang nggak ngerti menangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami ibaratnya tidak diperlukan lagi di sana ya kita langsung to the point aja, selesai kan. Nah, jadi jangan sampai saya ini hampir tiap hari muncul di media. Orang banyak mengatakan saya pengacaranya Nopi. Nah, tapi kalau seandainya perkembangan selama menangani perkara kami dan teman-teman yang lain tidak diberitahu atau tidak diajak dan sebagainya, ya menurut saya udahlah kita pastikan aja gitu loh. Nah, nanti saya bilang sama teman saya mundur, saya kan gak enak. Saya bukannya banci ya, saya bukannya orang yang pergi meninggalkan arena sebelum usai pertempuran, saya bukan begitu. Saya mau menyelesaikan pertempuran sampai dengan selesai, sampai titik akhir. Nah, saya pengen seperti itu. Nah cuma ya tolong juga pihak yang kita bela, yang kami selama ini aktif untuk melakukan pembelaan, ya tolong juga ya direspon dengan baik gitu. Selain abang, pihak donatur juga pihak donatur juga mengalami kekecewaan yang sama seperti abang, yang dimana mereka sudah melakukan polling tapi ujung-ujungnya duit itu diserahkan kembali ke Agus. Nah iya, saya jujur aja memang
yang justru yang ada di dalam pikiran saya ketika saya mendengar akan ada pertemuan dalam rangka perdamaian dan tidak melibatkan kuasa donatur, justru yang menjadi tanda tanya saya, wah ini bakal menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena asal muasalnya ini adalah dari donatur menjadi uang donasi. Nah, kalau perdamaian itu sebelum masuknya para donatur, menurut saya tidak jadi masalah. Lah justru yang jadi masalah ketika sekarang donatur kan sudah masuk nih. Kan donatur sudah masuk nih. Bahkan sudah ada kuasa donatur. Nah, kalau ternyata nanti justru apa yang diinginkan oleh donatur tidak diikuti, kan jadi masalah. Kecuali kalau kemarin tuh sebelum donatur masuk, belum ada suara dari donatur, bisa tuh yayasan bertemu dengan pihak Agus damai tanpa mempedulikan keinginan donatur, nggak jadi masalah. Nah, sementara sekarang ini pihak donatur sudah bersuara, bahkan di komal-komal TikTok itu sudah bersuara orang, ya, sudah buat video, sudah buat ini dan sebagainya. Nah, sekarang muncul lagi nih, ada kuasa dari para donatur, kan makin kuat lagi nih kehadiran donatur. Andilnya donatur untuk menentukan akan diapakan nih uang ini, luar biasa cukup berperan. Nah, sekarang kalau seandainya ada perdamaian, ya tiba-tiba kuasa donatur tidak dilibatkan, makin rujam ini, makin masalah besar nih. Nah, siap-siap aja nanti akan timbul masalah besar nih. Ya saya jujur aja ya, bukan artinya saya lepas tangan, saya tidak mau ikut campur urusan itu. Nah, apalagi kami tidak pernah dilibatkan gitu. Artinya walaupun abang nggak diberitahu tentang perdamaian ini, abang secara pribadi setuju nggak dengan adanya perdamaian ini? Saya sejak awal mengatakan tidak setuju. Saya beberapa kali ya mengatakan ya, boleh dicek jejak digital saya. Saya tidak pernah mencela-menceli kalau ngomong. Saya katakan saya tidak setuju ya kalau masih dilakukan pengobatan terhadap Agus. Itu tegas saya katakan seperti itu. Kalau perdamaian, Ya kalau perdamaian silakan, tapi isi perdamaian itu kalau dikatakan itu uang untuk Agus, saya nggak setuju. Agus itu sudah nyata-nyata loh, sudah dengan terang menderang mengatakan ya uang. Ya. Sekarang sudah tidak perlu lagi uang. Apa artinya uang? Nah, justru sekarang Agus itu harga diri keluarga yang nomor satu. Itu satu ya, alasan saya mengatakan tidak setuju Agus tetap diberikan pengobatan. Itu salah satu alasan saya. Yang kedua, toh juga pengacara Agus kemarin sudah dari awal sudah mengatakan jangan ribut-ribut masalah uang kan sudah ditahan yayasan, nggak perlu ribut-ribut lagi. Dua, clear. Tiga, yang memperkuat kenapa saya tetap ada pendirian saya, donatur sudah bersuara tidak mau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang mengharamkan. Artinya Agus sudah menolak, pengacara juga tidak mempermasalahkan uangnya sejak awal. Nah kemudian donatur sudah memperkuat, tidak perlu lagi. Apa kurangnya lagi nih? Masa kita mau semua menabrak keinginan tiga-tiga ini kan? Jadi jangan sampai kita justru melakukan suatu kesepakatan atau perdamaian justru menabrak apa yang diinginkan oleh donatur. Ingat loh, sekali lagi saya katakan, uang donatur ini berasal dari uang donasi ini berasal dari donatur. Nah, donatur sekarang sudah masuk ke dalam permasalahan ini untuk menentukan sikap terkait dengan uang tersebut. Bang, tapi apa yang diperjuangkan sama Bang Farhad itu kan sebenarnya terkait uang juga Bang. Kemarin juga dia beberapa kali menegaskan bahwa uang yang sekarang sudah ada yang dipegang di yayasan yaitu uangnya Agus gitu dan harus dikembalikan kepada Agus gitu. Bang Farhad kan sempat bicara seperti itu. Iya sekarang. Nah pertama awal-awalnya kan nggak gitu. Saya bilang saya kalau mengeluarkan pendapat saya nggak mencari-mencari, nggak pelin-pelan saya. Kalau saya katakan uang ini A, uang ini A, uang ini B, uang B, sampai kiamat saya nggak pernah berubah ngomong. Ini kan mencari-mencarinya dari pihak Agus. Tidak butuhkan uang, begitu BPJS ditolak, mulai merengek-rengek lagi. Nah, sama juga nih sama teman-teman kita kan. Tadinya dia tidak mempermasalahkan kok uang itu ada di sana, sekarang mempermasalahkan lagi. Nah, ketika apa? Ketika mungkin dia ada peluang mendapatkan tawaran. Nah, sekarang apalagi kan sudah nyata-nyata nih, para mengatakan ada tawaran dari Brian, sudah ada pembicaraan, sudah ada tawar-menawar. Ya mungkin ada dugaan kita, ya mungkin dia tergiur juga kan. Ya sudahlah, daripada uangnya nggak dipakai, ya udah diambil saja. Tapi ingat loh, Novi selaku ketua yayasan, ya ingat, ya ini bukan uang Agus, bukan uang yayasan juga, ini uang donatur dan donatur sudah ikut campur nih, sudah masuk ke dalam arena ini. Mau tidak mau harus kita dengar, letakkanlah hati dan pikiran kita kepada donatur agar kita tahu apa yang diinginkan oleh donatur. Oke Bang, tadi juga sempat kuasa hukum donatur kan minta dilibatkan juga ya Bang, dan terkait hal-hal yang memang
sekiranya nanti di poin-poin perdamaian itu tidak sesuai itu, maka mereka akan menggugat balik nih Bang, kalau memang isinya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pihak donatur. Mungkin menanggapinya seperti apa, Mas? Setuju nggak? Nah, kalau nanti ternyata polling masih berjalan dan ternyata hasil pertemuan itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh donatur, saya sangat setuju kuasa donatur daftar gugatan dan silakan ambil uang itu melalui putusan pengadilan. Saya setuju. Langkah dari kuasa donatur, kalau seandainya memang tidak merasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh donatur, cepat. Kalau menurut saya segera kuasa hukum donatur segera daftarkan gugatan. Ya. Apalagi sekarang mereka ini masih polling kan. Nah, berarti kan mereka ini termasuk juga tidak dihargai juga nanti hasil polling kan. Ya, hasil polling masih berjalan, tiba-tiba mau ada perdamaian. Bang, abang kan bicara perdamaian itu percaya nggak sih 100% paham mengatakan sudah ketemu dalam satu bentuk berdamai Bang? Karena kan selama ini kan kita juga masih ada dugaan tidak ada kepastian itu Bang. Ya begini, saya juga tidak tahu ya apa namanya benar atau tidak. Tapi kalau tawaran opsi-opsi yang ditawarkan itu ya saya sedikit agak percaya. Nah kalau opsi itu ditawarkan tadi seperti yang disampaikan tadi untuk berobat Agus, kalau ternyata masih ada sisa itu digunakan untuk kepentingan Agus. Ya kalau tawaran seperti itu kemungkinan Pak Harhat mau berdamai. Kemungkinan kalau memang tawarannya seperti itu. Tapi kalau saya tawarannya ternyata uang ini tidak berada di tangan Agus atau namanya dengan yang kira-kira tidak menguntungkan Agus, saya rasa mungkin Pak Harhat juga tidak mau ya. Nah, tapi kalau tawarannya seperti ini, ya kalau saya melihat gini, saya tidak bisa menduga-duga apakah benar ada pertemuan mau perdamaian, saya tidak bisa menduga. Yang jelas begini, yang jelas mereka kemarin sudah dipanggil oleh Kemensos, dua-duanya dipanggil. Nah sekarang setelah dari situ, Pak Harhat berulang-ulang kali mengatakan sudah berkomunikasi dengan Brian, sudah ada tawar menawar. Nah sekarang gini aja teman-teman, tanyakan ke Brian, benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Harhat? Pak Harhat juga bilang kan katanya kecuali saya di prank kata dia. Nah, justru Pak Harhat dengan tegas mengatakan, saya lihat hari ini dia mengatakan bahwa nanti pertemuan perdamaian itu hanya Gary, Brian, dan Nopi kalau nggak salah, hanya 3 itu aja, yang lain nggak ikut campur. Nah justru saya kok lihat ya agak percaya kenapa selama ini memang kami tidak pernah dilibatkan juga. Tapi intinya Bang, di pertemuan kemarin masalah donasi itu buat apa Bang? Itu masyarakat juga menonton luas. Perdebatan yang kemarin ada perjanjian dan akhirnya deadlock, maksud buntut-buntutnya dikasih gitu aja Bang. Gimana Bang? Ya kalau saya begini ya, saya nggak tahu karena keputusan pertemuan itu saya nggak mengikuti. Nah, saya sudah katakan sejak awal kalau ada pertemuan, ada putusan-putusan, saya sebagai anggota dari penasihat hukumnya lebih, saya samina wa ta'na aja, ya ikut aja. Tapi kalau seandainya isi putusan itu memang bertentangan dengan hati nurani kami ngambil sikap. Apakah kami masih dalam penasihat hukumnya lebih atau tidak? Nah, kami ngambil sikap tuh kalau terkait dengan itu. Jadi kenapa saya kok ada rasa percaya bahwa mereka ada kemungkinan ingin bertemu dan melakukan perdamaian, karena begini, saya kan juga kaget juga kemarin begitu Bang Brian mengatakan, ya ini uang Agus. Selama ini tidak pernah terucap tuh uang Agus, kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Bang Brian mengatakan begitu uang Agus. Ya kan sejak awal yang punya Agus. Nah kemudian sempat mengatakan, nanti donatur kecewa, ya biasa aja donatur kecewa. Nah ini kan saya agak rasa percaya loh, kenapa saya bilang kok Bang Brian bisa mengatakan hal seperti itu. Padahal kan kita tahu sumber uang donasi dari mana, dari donatur. Nah donatur sekarang sudah masuk ke dalam persoalan nih, apalagi polling. Ya artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa ini bukan uang donatur lagi, kecuali ya kalau seandainya uang donasi kemarin itu masuk ke rekening Agus, digunakan nama Agus, habis bersih, berarti udah selesai itu. Agus tidak bisa dipidana, yayasan tidak bisa dipidana, donatur ya sudah gigit jari aja. Tapi permasalahannya ini baru sebagian digunakan oleh Agus dan dikuasai oleh yayasan. Artinya donatur masih bisa mengambil kesimpulan, gue tarik aja deh kalau gitu. Nah ini beda nih, artinya belum semuanya digunakan. Nah sementara yayasan memegang, menguasai uang tersebut. Nah donatur masuk sekarang nih, mau nggak mau, suka nggak suka, donatur punya kesempatan, punya kewenangan untuk bisa menentukan uang donasi tersebut digunakan untuk apa dan digunakan untuk siapa. Tapi kalau dari abang sendiri inginnya seperti apa Bang?
uang tersebut, uang yang saat ini di yayasan Sesuai itu? polling Kalau saya gini, kalau karena sudah diadakan polling ya kita lihat polling aja, karena polling ini yang memberikan suara kan donatur. Ya mereka benar-benar punya peran yang sangat penting untuk menentukan uang ini digunakan untuk apa, digunakan untuk siapa, mereka punya peran penting. Tapi kalau saya pribadi nih, kalau saya secara pribadi, ketika yayasan sudah berani menguasai uang tersebut, yayasan idealnya yayasan juga memberikan dan menunjukkan ya etikat baik dia untuk menggunakan, karena dia sudah menguasai ini, sudah terlanjur yayasan menguasai uang tersebut. Nah, sepanjang uang yayasan itu ingin digunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan lainnya, harapan saya kemarin itu sebenarnya yayasan melemparkan aja polling, tapi polling ini bukan pilihan, polling ini hanya satu aja, setuju nggak uang donasi ini kami gunakan untuk kepentingan sosial atau kepentingan kegiatan kemanusiaan lainnya, bukan terkait dengan pengobatan Agus. Udah dilempar gitu aja, biar nanti si donatur tinggal ngomong setuju, tidak, itu aja. Dua aja pilihannya, setuju atau tidak setuju. Permasalahannya begini loh, kan tidak ideal kalau seandainya yayasan menguasai uang tersebut, tapi dia bingung mau kemana nih. Akhirnya pollingnya diadakan sama pihak ketiga. Ngapain yayasan menguasai uang tersebut gitu loh. Kalau yayasan sudah menguasai, saya mendorong yayasan saat itu lempar aja, buka pengumuman. Nah, sama seperti polling sekarang, sampaikan aja ya pada donatur yang sudah mendonasikan uangnya, uang ini kami akan gunakan untuk kegiatan sosial lainnya atau kegiatan kemanusiaan lainnya. Kami berharap sekarang donatur tolong ya berikan jawaban setuju atau tidak setuju. Yayasan harus lakukan seperti itu biar ada ketegasan, yayasan berani melakukan hal seperti itu ketika dia berani juga menguasai uang itu. Tapi pada intinya aku sendiri sebagai yang pernah gabung di timnya, tapi sendiri titik ada kecewa tetap ya Bang. Apa? Titik ada kecewa pasti tetap ya Bang. Oh iya, kalau saya begini, saya tidak pernah menangani perkara pelin-pelan atau mencela-mencela, nggak pernah. Saya tegas saja ketika saya berani melakukan hal seperti ini dengan segala risikonya seperti ini. Nah, udah gitu aja. Jadi kita jangan mencela-mencela kalau ngomong. Tapi tanggapan Abang sekarang kan juga masih bergulir soal lapor ini Bang. Gimana Bang? Karena kan proses tetap berjalan, nggak bisa P21 Bang dengan proses mungkin dilapor. Kalau lapor mas kita udah udah nggak mau komentar sebenarnya. Lapor sana, lapor sini, bikin pusing aja saya bilang gitu. Tapi kan ini kan benang merah tetap awal di. Ini kayak begini nih, lapor Pak, kan apa ya Andre Lolani itu, lapor Pak, acara lapor Pak ya. Saya begini ya, kalau saya ibaratnya sejak saya jadi advokat, saya pastikan ucapan dan tindakan hukum saya itu harus berbobot, harus memiliki muatan yang benar-benar berfaedah. Kalau saya sudah melaporkan seseorang, ya, saya pastikan orang ini terjerat. Kalau hanya sekedar melaporkan orang, lapor nanti diketawain, ya, diketawain orang, lapor ini, lapor itu, lapor itu, dan ujung-ujungnya nggak jelas. Ya, kemarin juga ada statement Bang. Ya. Bahwa Pak Habib itu ngapain mau ngapain dengan 20 M Bang? 10 triliun. Iya 10 triliun. Uangnya ada nggak? 10 triliun. UMKM ngurusin. Iya kan? Jadi gini, dia mengatakan Herwanto gugat aja 10 triliun. Nah permasalahannya duitnya ada nggak? Gue gugat. Saya juga tadi sudah saya bilang kalau saya sudah melakukan tindakan hukum, saya pastikan dulu ya keberhasilan saya berapa persen. Nah, terus ada manfaatnya enggak? Ya kalau saya ibaratnya melaporkan kemarin ke Pradi itu dalam rangka apa? Luar biasa permintaan dari masyarakat. Sampai mengatakan Bang, apa sih ini tindakan dari organisasi kalau seandainya ada advokat seperti ini, lapor sana, lapor sini, ngomong sana, ngomong sini, apa sih tindakan? Nah ini maksud saya biar organisasi punya kewenangan, punya dasar untuk memanggil orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Nah, saya kasih dasarnya, dasar dari mana? Saya buat laporan, saya menyampaikan ini Pak keluhan masyarakat, ini keluhan saya juga sebagai rekan sejawat, perlakuan dia seperti ini. Nah, melalui surat inilah agar organisasi memiliki dasar, memiliki kewenangan untuk memanggil orang yang diduga ya melakukan pelanggaran kode etik. Nah, biar organisasi jangan sampai liar gitu loh. Kalau nggak kita diamin aja udah makin liar aja, makin liar. Nah, saya setujunya ketika ada advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan profesi, pecat aja udah. Saya sekarang sedih ngelihat profesi advokat itu. Ada yang diganti pakai ini, ada yang diganti pakai itu, macam-macam aja. Sekarang nih advokat udah banyak bener yang
bully-bully, diganti dengan pakaian ini, ganti pakaian itu, ada yang diganti dengan macam-macam lah. Oke ya. Terkait apa namanya, abang juga pas setelah kemarin Bang Farhat juga bilang di Polres mau melaporkan abang balik gimana? Laporkan apa? Polisi? Enggak lihat, saya nggak dengar saya. Dia mau laporin saya kalau nggak terbukti. Ya, kalau nggak Kata dia bilang kan, kalau nggak terbukti, gua laporin lu, sampai mewek lu gitu kan. Sekarang sudah saya katakan sejak awal, kalau saya sudah buat laporan, kalau saya tidak mampu membuktikan, saya tidak mungkin lakukan. Ya. Dan saya katakan dia tidak akan bisa melaporkan saya. Kenapa? Karena saya nanti akan bisa buktikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dia. Gampang aja. Nanti kalau saya Dewan Kehormatan panggil saya akan berikan bukti. Nah, jadi artinya dia tidak akan bisa melaporkan saya. Kenapa? Karena saya bisa buktikan nanti. Saya sudah bilang dari sejak awal, saya tidak mau melakukan tindakan hukum atau laporan-laporan kalau seandainya saya tidak memiliki cukup bukti untuk bisa mendukung apa yang saya laporkan. Tapi Bang, Ya.